Mungkin kawan-kawan masih ingat salah satu pesan almarhum, ketika saya meninggal, tolong mandikan saya di Masjid Al-Quba, tempat yang dia bangun, tempat yang dia komandoi untuk rumah Allah ini. Acara haul berdirinya Masjid Al-Quba pada malam hari ini dengan bacaan kumpul kita. Al-Hadi ya Walaki Niyatul Sholihah Al-Fatihah. Masjid Al-Quba ini diresmikan pada tanggal 26 November tahun 2000 oleh Bapak Jamil almarhum yang saat itu menjabat sebagai Lurah Saguru Kecamatan Sungai Bedu, Kecamatan Sungai Bedu pada waktu itu. Masjid Al-Quba ini tidak serta-merta berdiri semegah ini, tetapi ada sejarah panjang yang melibatkan tokoh-tokoh kunci, penggagas, pemikir, dan penggerak, sehingga terbangunnya rumah Allah ini. Para penggagas, pemikir, dan penggerak inilah yang akan kami tinggikan seranting, kami depankan selangkah tanpa maksud ria. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Masjid bahwa berdirinya masjid pada tanggal 26 November 2000 tahun 2000.
Mungkin saya akan sampaikan bahwa berdirinya musola itu tanggal 20 November 1999, dan musola itu didirikan di sekitar sini, Pak. Ada sekitar 5 meter kali 10, 5 kali 10. Sangat sederhana. Dan salah satu donatur utamanya adalah Ibu Upi yang dulu di tempatnya Pak Dalius dan sekarang sudah di perumahan Mantang. Beliau adalah donatur utama. Jadi 2 minggu mau Ramadan, kita beberapa kawan yang tadi disebutkan, baik saya, Pak Poniman, almarhum Pak Masyadi, almarhum Pak Elpi Hendra Kiswara, Pak Edward, Pak Soeharto, Pak Poniman, Pak Dasrul, Pak Ridwan, Pak Wahdan, serta beberapa tokoh lain yang saya sebutkan, Pak Soni tentunya yang di sini selalu mendampingi sebagai sekretarisnya dari awal, serta Pak Agus Umaryadin juga waktu itu sebagai motivator di sini. Jadi sama-sama kita bergerak menginisiasi untuk berdirinya sebuah musola. Alhamdulillah, sebagai imam pertama pada saat Ramadan itu adalah Pak Ridwan Salahuddin, dan bergantian dengan Pak Wahdan. Bapak Ibu, tuan dan puan yang berbahagia, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar, yang berpangkat tidak pula dengan jabatannya, yang raja dengan daulahnya, yang datuk dengan kuasanya. Sedikit kita flashback 26 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1999. Mungkin di antara kita belum bermukim, belum tinggal di lingkungan ini, karena saya pun waktu itu masih bujangan. Tetapi para tokoh-tokoh kita yang resah dan gelisah menghadapi Ramadan di tahun 1999 berinisiatif untuk mendirikan satu tempat ibadah untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka muncullah gagasan untuk mendirikan musola. Belum ada nama, makanya para penggagas, pemikir, dan para eksekutor ini hanya memikirkan bagaimana warga bisa melaksanakan ibadahnya dalam satu tempat yang insya Allah memadai. Maka muncullah gagasan membangun musola dengan estimasi biaya kurang lebih 20 juta. Waktu itu 20 juta adalah uang yang sangat besar, mengingat harga rumah di RT 1 sampai 4 kalau tidak salah masih 14 juta untuk rumah tipe 21. RT 5 sampai RT 10 belum ada perangkatnya, tapi masih ada 1-2 orang yang sudah mulai tinggal. Maka seperti yang disampaikan oleh salah satu pendiri, Bapak Insinyur Heri Dwi, para tokoh patungan menyebarkan informasi sesuai dengan pepatah ataupun hikayat Jawa dalam melakon pewayangannya. Semar sing buka dasar, gareng sing jereng, Petruk sing celuk-celuk, Bagong sing ngomong-ngomong, Sri Kandi sing ngadeni. Artinya apa? Semua pendiri berada pada posisinya masing-masing.
ada yang buka dasar, ada yang menjelaskan, ada yang manggil-manggil, ada juga yang berkoar-koar kemana-mana. Sri Kandi ibaratnya adalah ibu-ibu yang senantiasa siap turun tangan dengan segala konsumsinya. Jangan dibandingkan dengan konsumsi yang ibu-ibu kirimkan pada saat ini. Mengingat cicilan 125.000 PKPR BTN cukup berat. Betul nggak ibu-ibu? Yang merasakan, khususnya yang tinggal di RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 200-an ke atas. Cukup berat. Tapi ibu-ibu dengan semangat Mbak Sri Kandi mampu dan siap menjamu bapak-bapak yang melaksanakan gotong royong. Alhamdulillah, tepat di Ramadan musola berdiri tanpa ada nama. Imam pertama adalah Bapak Ridwan Salahuddin, warga RT 6. Aplus dengan Bapak Wahdan. Kita belum bisa menemukan imam pada waktu itu. Seiring waktu setelah Ramadan dan Idul Fitri, ada gagasan untuk membangun suatu masjid. Maka kembalilah berkumpul para tokoh-tokoh itu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mohon perkenan para pendiri untuk bisa berdiri sejenak. Mungkin di antara kita tidak ada yang tahu, belum tahu, yang selama ini sering lewat di depan kita adalah pendiri. Salah satunya adalah pertama Bapak Insinyur Heri Dwi Ridayanto. Mohon berdiri Pak Heri. Oke, ini Pak Heri, Ketua RW kita pertama. Yang kedua ada Bapak Poniman, Ketua RT 3, Ketua RT 2. Mungkin kondisinya kurang fit ya, tadi izin. Ketiga Bapak Edward, Ketua RT 03. Silakan berdiri Pak Edward. Yang berikutnya Bapak Dasrul Aswi, Ketua RT 04. Kalau anak-anak manggilnya teacher ya, karena beliau. Silakan kembali Pak. Selanjutnya ada Bapak Suharto dari RT 02. Kami mohon berdiri Pak Harto. Berikutnya ada Bapak Ridwan Salahuddin. Pak Ridwan hadir. Pak Ridwan kok malah duduk di situ? Waduh. Pak Ridwan silakan gabung di depan Pak Ridwan. Aduh, Pak Ridwan ayo. Ya. Kemudian ada Bapak Wahdan yang alhamdulillah sudah hijrah ke Magelang. Dan ada dua tokoh kunci, yakni Bapak Elvi Hendra Kiswara almarhum dan Bapak Mas Yadi almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami sebagai jamaah dan pengurus pada waktu itu mampu melaksanakan salah satu wasiat pendiri Masjid Al-Quba, yakni Bapak Mas Yadi almarhum. Semasa hidupnya beliau menitipkan pesan kepada kita. Mungkin kawan-kawan masih ingat salah satu pesan almarhum, ketika saya meninggal, tolong mandikan saya di Masjid Al-Quba, tempat yang dia bangun, tempat yang dia komandoi untuk rumah Allah ini. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan wasiat itu. Kami saling mengingatkan untuk melaksanakan salah satu wasiat beliau, untuk dimandikan jenazahnya ketika beliau berpulang ke rahmatullah. Kita semua berharap dalam haul ini para pendiri atau para siapapun yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang telah berkontribusi membangun rumah Allah ini, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
musola memang dibangun patungan oleh 4 RT secara de facto, tetapi secara de jure belum ada RT 5, 6, bahkan sampai 14, 16. Seiring pembangunan Masjid Al-Quba, maka berpisahlah kita dengan RW PJB 1, pimpinan ketua RW-nya Bapak Dr. Andes Suryadi. Maka dipilihlah Bapak Insinyur Heri Dwi Dayanto sebagai ketua RW 21 pada waktu itu. Beliau memimpin 14 RT awalnya, kemudian dimekarkan sampai menjadi 16 RT, termasuk PJB 3. Jadi Masjid Al-Quba ini juga disapot oleh seluruh warga PJB 2 pada awalnya, walaupun di akhir setelah pemekaran menjadi PJB 3. Oleh sebab itu, kami perlu juga menyebutkan nama-nama para ketua RT yang telah mengobyak-obyak warganya, merayu warganya, memberikan pemahaman kepada warganya untuk memberikan donasi kepada pembangunan Masjid Al-Quba. Yang pertama, ketua RW-nya Bapak Insinyur Heri Dwi, ketua RT 1 Bapak Nainggolan, ketua RT 2 Bapak Poniman, RT 3 Bapak Edward Darwis, RT 4 Bapak Dasrul Aswi, RT 5 Bapak Makmur Lumban Tobing Almarhum, ketua RT 6 Bapak Haji Yulima Indra Ahmad, Bapak ketua RT 7 Bapak Tambunan, ketua RT 8 Bapak Nazarudin Nasution, ketua RT 9 Bapak Ahmad Yasin, ketua RT 10 Bapak Ismail Galus Almarhum, ketua RT 11 Bapak Samsul Rizal, ketua RT 12 Bapak Zaid Mindra, ketua RT 13 Bapak Sumarno, ketua RT 14 Bapak Syarifuddin, ketua RT 15 Bapak Nanang Mulyana, dan terakhir RT 16 Bapak Herianto. Di tahun 2009 RW 21 terbelah menjadi 2. Kita tinggal 10 RT dan RW adik kandung kita PJB 3 mendirikan masjid baru namanya Masjid Al-Kausar di tahun 2009 ketika sedang panas-panasnya pemilu legislatif. Alhamdulillah 10 RT beserta warganya senantiasa melanjutkan proses pembangunan masjid sampai seperti sekarang. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketua panitia pembangunan pertama adalah Bapak Haji Yulima Indra Ahmad, sekretarisnya adalah Bapak Agus Umar Yadin, kalau tidak salah ya, bendahara ya, sekretaris. Bendaharanya Bapak Ridwan, betul Pak Ridwan ya, Bapak Ridwan. Masjid ini diresmikan tanggal 26 November 2000 sebagai tonggak haulnya Masjid Al-Quba dan resmi melaksanakan sholat Jumat pertama tepatnya pada tanggal 1 Desember tahun 2000 dengan kondisi dinding belum terplester tapi lantai sudah diplester, dengan imam dan khotib pertama Ustadz kondang pada waktu itu Ustadz Haji Windu Wijaya Almarhum. Saya masih ingat salah satu poin khutbah Jumatnya, mengingat kondisi masjid belum sempurna, beliau menggerakkan kembali jamaah sholat Jumat untuk berinfak pembangunan Masjid Al-Quba. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, nama Masjid Al-Quba ini digagas oleh
atau dicetuskan oleh Bapak Haji Maksun Nawawi. Tepatnya adalah beliau adalah abang kandung dari guru kita yang setiap hari Minggu mengisi kajian Batu Maghrib. Beliau memberikan nama Masjid Al-Quba. Kenapa Al-Quba? Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah di kota Madinah, kalau tidak salah. Betul Pak Haji ya? Maka supaya tidak menyerupai dengan yang Madinah, maka beliau menambahkan Al-Quba. Beliaulah imam pertama di Masjid Al-Quba, Bapak Ustadz Haji Maksun Nawawi. Seiring waktu, proses pembangunan berjalan terus. Begitu masjid diresmikan, terbentuklah DKM atau pengurus. Pengurus pertama adalah ketuanya adalah Bapak Agus Umar Yadin, sekretarisnya Bapak Soni Setiawan, bendaharanya Bapak Soekardi RT 4. Dilanjutkan periode kedua, ketuanya Bapak Insinyur Taslim Bustamam, sekretarisnya Bapak Ridwan Salahuddin, bendaharanya Bapak Soekardi RT 04. Periode ketiga Bapak Haji Farihin sebagai ketua, sekretaris Bapak Pamor Gunoto, bendaharanya Bapak Sudarman. Periode keempat Bapak Samsir Sabara sebagai ketua, sekretaris Bapak Primarianto, bendaharanya Bapak Irfandi. Periode kelima ini sudah mulai diisi generasi muda, ketuanya Bapak Muhadi Sokib, sekretarisnya Bapak Samsul Hadi, bendaharanya Bapak Irfandi. Periode keenam ketuanya Bapak Saifuddin Supri, bendaharanya Bapak Nur Rosid, sekretaris Bapak Nur Rosid, bendaharanya Bapak Irfandi. Dan ketujuh sampai dengan saat ini ketuanya adalah Bapak Suparbal, sekretaris Bapak Nur Rosid, bendaharanya adalah Bapak Tri Ardianto. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada benang merah yang sama-sama harus kita ingat seperti disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid tadi dalam sambutannya. Masjid ini ada dibangun oleh seluruh elemen masyarakat yang telah rela meluangkan segala biaya, waktu, pemikiran dan tenaganya hingga terbangun dengan megah. Harapan kita masjid ini berdiri tegak di tengah-tengah kita yang mengayomi semua golongan, mengayomi semua elemen masyarakat yang ingin takarub ilallah. Pengurus DKM hanya melayani jamaah untuk beribadah semaksimal mungkin. Balik mereka yang masih ada, terlebih yang sudah tiada, mereka akan merasa buah hasil perjuangan. Dan kita pada saat ini hadir di tempat ini dengan pengurus yang ada tentu. Pada zaman itu sebegitu rulut historis tadi, banyak orang-orang yang sudah menorehkan tinta emas sehingga kita bisa duduk di tempat ini dengan nyaman. Sallallahu Nabi Muhammad ya Nabi salam
Alhamdulillah. Selanjutnya silakan untuk berdoa. Baik, untuk sama-sama kita berdoa, terutama mendoakan orang-orang yang tadi badan pendiri mereka yang sudah berjuang membangun masjid ini, terutama mereka yang sudah meninggal ataupun sahabat kita, orang tua kita, abang-abang kita yang masih ada bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur mereka, dan juga bagi yang sudah meninggal, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang akhirnya mereka masuk ke dalam surganya Allah, dan kita menyusuli mereka dalam husnul khotimah. Allahumma ja'al jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarruqana mimma di tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana mudina wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min ni'matin tamamaha wa min al-ismati dawamaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma la tarimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها واجعلنا عند الموت ناتقنا بالشهادة بالعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sebagai wujud rasa syukur, acara pada malam ini kita tutup dengan makan bersama. Jadi semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan satu kotak nasi lengkap serta lauk ini. Semoga ini barokah untuk semua yang hadir pada malam hari ini.